Jokowi presiden paling serius dalam hal ini, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Karakter setiap pemimpin berbeda-beda. Ada yang hobi keluar negeri, hobi mancing, melukis, dan sebagainya. Terpenting bagi kita, sebagai masyarakat, hobi pemimpin kita paling utama adalah semangat untuk mensejahterakan masyarakat. Presiden merupakan pemimpin tingkat negara termasuk Indonesia. Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Diperlukan energi dan kemauan yang besar untuk bisa mengunjungi seluruh wilayah Indonesia untuk menyapa masyarakat Indonesia. Indonesia pun memiliki penduduk yang sangat banyak, lebih dari 250 juta jiwa, terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, adat istiadat. Semuanya membutuhkan energi yang besar, kemauan kuat untuk merangkul, memahami, apalagi untuk menyapa seluruh negeri. Kita patut berbangga mempunyai presiden seperti Joko Widodo. Sejak menjadi wali kota Solo, Jokowi dikenal hobi berkomunikasi langsung dengan masyarakat, tidak memilih-milih derajat, pekerjaan, status, dan sebagainya. Presiden Jokowi merupakan pejabat yang sangat serius dalam mengurus masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan sangat beraneka ragam. Kita sering membaca berita di media cetak dan melihat berita di layar kaca, bagaimana mobilitas Presiden Jokowi yang sangat tinggi. Walaupun fisik beliau kecil, tetapi semangatnya seolah membangkitkan energi yang tiada terkira, sehingga mampu mengunjungi ke pelosok negeri demi bertemu langsung dengan rakyatnya. Tidak aneh jika masyarakat Indonesia begitu menyukai sosok Jokowi, sehingga ketika Presiden datang ke suatu daerah, masyarakat menyambut begitu antusias dan bersuka cita. Keseriusan Presiden Jokowi dalam menyapa masyarakat Indonesia diakui oleh tokoh nasional ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK mengungkapkan, di matanya Presiden Joko Widodo merupakan sosok presiden yang paling serius ingin menemui rakyat-rakyatnya. JK menuturkan, Jokowi pun sampai sering berpindah-pindah daerah dalam hitungan hari demi dapat menyapa rakyat secara langsung. Saya termasuk bagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya, kata JK dalam acara public talk show yang ditayangkan akun YouTube PKS TV pada Senin 31 Januari 2022. Memang kita sering melihat dan mendengar hampir tiap hari Presiden Jokowi berpindah tempat dengan cepat. Tadi pagi di Balikpapan, besok beliau ke Palembang, Medan, dan lain-lain. Hal ini disampaikan JK merespons pertanyaan mengenai keseriusan pemerintahan Jokowi dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. Sejumlah agenda pembangunan di periode kedua pemerintahan Jokowi memang tidak berjalan mulus akibat adanya pandemi COVID-19. Masalah serupa pun dialami banyak negara di dunia. Akan tetapi pengendalian COVID-19 di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik dibandingkan negara-negara tetangga. Jika diukur dengan perbandingan antara Singapura, Malaysia, besarnya orang yang terkena COVID dibanding jumlah penduduk, Indonesia paling kecil. Jadi dari situ kita lihat bagaimana pemerintah juga serius dalam penanganan pengendalian penyebaran COVID-19. Lalu persoalan jumlah utang yang dimiliki Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa dihindari karena banyak pula negara lain yang mesti berhutang demi menyelesaikan program-program yang terhambat akibat pandemi. Amerika mengeluarkan 20 triliun untuk menyelesaikan infrastrukturnya akibat keterlambatan akibat COVID-19 ini. Begitu juga dengan negara lain. Kita harus percaya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, karena sebagaimana kita lihat, Jokowi bekerja dengan serius dalam banyak hal. Pengerjaan infrastruktur dalam kurun waktu 8 tahun pemerintahan Jokowi sudah terlihat hasilnya. Jalan tol sudah terbangun di mana-mana, sehingga memudahkan masyarakat Indonesia dalam hal mobilisasi dan transportasi. Para pemudik pun sebelum COVID-19 menerpa, merasakan kelancaran dalam melaksanakan ritual budaya mudik. Pembangunan jalan tol sangat membantu masyarakat dalam proses mudik atau pulang kampung. Jangankan pembangunan infrastruktur yang memerlukan dana besar, menyapa masyarakat saja yang tidak ada dalam program begitu mudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Padahal presiden-presiden sebelumnya untuk menyapa masyarakat sangat sedikit. Hanya sesekali saja ketika berada dalam suatu acara. Sedangkan Presiden Jokowi begitu serius menyapa masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia layak percaya bahwa Presiden Jokowi serius memimpin negeri ini menjadi negara yang terus berkembang menuju Indonesia menjadi negara maju. Kita tentu berharap setelah Presiden Jokowi menyelesaikan masa baktinya sebagai presiden, pemimpin baru kita nanti bisa memiliki semangat dan karakter yang relatif sama dengan masyarakat, senang menyapa masyarakat dan cerdas mengetahui hal yang dibutuhkan masyarakat,
sehingga program kerjanya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Kadrun merusak karakter Nusantara, ditulis oleh Panjatha dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Katanya, kondisi geografis suatu kawasan berpengaruh pada sifat atau karakter masyarakat yang tinggal di sana turun-temurun. Kawasan Nusantara yang sejuk, alamnya indah permai, bertanah subur, penduduknya pun dikenal ramah tamah, damai, toleran, bertutur kata sopan santun, mudah memaafkan dan sejenisnya. Tapi itu tinggal kenangan masa lalu. Nusantara pasti beda dibandingkan dengan kawasan gurun pasir yang panas, gersang dan bercuaca ekstrim. Karakternya keras dan kejam, banyak orang yang berperilaku ganas, mudah tersinggung, mudah bertengkar, doyan berperang dan pendendam. Tidak heran jika kawasan Tintang yang sebagian besar gurun gersang dikenal sebagai wilayah paling panas di dunia. Dalam arti sering terjadi pertikaian bahkan peperangan antar negara. Dalam suatu negara pun kerap terjadi perebutan kekuasaan, terutama akhir-akhir ini oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan agama. Bandingkan dengan Eropa yang dingin, negara-negara yang ada di sana relatif tenang dan damai. Sama dengan Indonesia yang sejuk, membuat masyarakatnya berperilaku damai dalam konteks zaman pahala. Nusantara sejak dulu menjadi tujuan orang-orang dari kawasan Tintang untuk berbagai alasan. Ada yang datang menyebarkan agama, berdagang, atau hanya sebagai pelarian, dan lain sebagainya. Sialnya, karakter dan sifat alamiah orang-orang juga ikut terbawa-bawa dalam mempengaruhi masyarakat setempat, terutama oleh oknum pengajar agama atau radikal. Walhasil Indonesia yang dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, sejak beberapa dekade silam telah berubah drastis. Banyak orang yang kini mudah marah dan beringas. Masyarakat yang kaya budaya, lambat laun meninggalkan budayanya. Karena sekarang dianggap haram. Pemicunya siapa lagi kalau bukan oknum pengajar agama beraliran radikal. Sejak beberapa tahun lalu sudah jarang terdengar tentang warga menggelar pertunjukan wayang semalam suntuk, tari jaipongan, dan lain-lain. Sekelompok orang bahkan berani membubarkan acara-acara budaya yang digelar masyarakat mengatasnamakan agama. Belum lama ini ada pula oknum yang dengan pungah mengatakan bahwa penduduk Nusantara saat ini pasti masih menyembah pohon kalau nenek moyangnya tidak datang menyebarkan agama. Tapi jika mengingat kata-kata pungah oknum tersebut di atas, kadang-kadang kita jadi berpikir juga, lebih baik mana hidup bersama orang-orang yang menyembah pohon namun berperilaku damai dan bersahabat, atau hidup di tengah segerombolan manusia yang dengan bangga mengaku menyembah sesuatu yang mereka sebut Tuhan, namun perilaku mereka beringas, ganas seperti setan? Kira-kira seperti itulah kondisi yang sedang terjadi di negeri ini sejak beberapa dekade lalu, tepatnya semenjak reformasi bergulir. Hadirnya oknum-oknum penceramah agama seringkali menjadi terasa kontradiktif, sebab yang mereka ajarkan bukanlah tentang perdamaian dan persaudaraan dengan semua orang, sebagaimana inti ajaran agama itu sendiri. Sebaliknya, yang mereka sebarkan adalah bibit-bibit pertikaian di antara sesama warga yang selama ini hidup dalam harmoni dan kerukunan. Fenomena semacam ini masih berlangsung hingga kini, bahkan terasa lebih luas jangkauannya karena ceramah oknum-oknum itu bisa ditonton banyak orang karena disiarkan di medsos. Tragisnya, negara, aparat dan tokoh agama lain diam saja membiarkan oknum-oknum ini merusak jiwa dan mental anak bangsa. Sementara ceramah-ceramah agama yang sifatnya menyejukkan dan memupuk damai dan persaudaraan, peminatnya kurang, sepi, miris jika dibandingkan dengan oknum penceramah yang kerjanya cuma menggelorakan intoleransi dan kebencian, peminatnya membludak. Gara-gara oknum-oknum penceramah yang kini kerap disebut kadrun itu, banyak daerah desa atau kota yang dulu aman dan damai serta toleran, kini sudah terasa gersang. Intoleransi semakin menebal, karakter dan hati mereka sudah dirusak oleh oknum-oknum penceramah agama yang setiap saat mulutnya menyebarkan provokasi, hasutan dan kebencian. Inikah ajaran agama? Tidak. Dahulu, desa atau kota terasa damai dan bersahabat karena toleransi yang tinggi. Walaupun penduduk memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda-beda, mereka bisa hidup berdampingan dengan damai dan penuh persaudaraan. Namun suasana surgawi itu bisa berubah drastis menjadi seperti neraka
ketika oknum yang sengaja didatangkan dari tempat jauh rutin memberikan ceramah agama di sana. Dalam ceramahnya, oknum itu meluruskan berbagai hal yang ternyata menurut dia salah. Misalnya, kita tidak boleh berteman dengan orang yang berbeda keyakinan dan sebagainya. Bayangkan apa dampaknya ajaran semacam ini bagi masyarakat setempat. Bersemailah bibit-bibit kebencian, ketegangan, saling curiga dan rasa permusuhan. Bahkan sesama saudara yang berbeda agama bisa akhirnya bermusuhan dan saling menghabisi. Inikah tujuan agama yang berasal dari Tuhan? Bukan. Tidak lama setelah kedatangan oknum penceramah itu, terjadilah pelarangan beribadah terhadap penganut agama minoritas, bahkan sampai merusak tempat ibadah. Sikap intoleran menjadi pembawaan sehari-hari terhadap sesama yang berbeda keyakinan. Jika ditelisik ke belakang, oknum-oknum yang kini disebut sebagai kadrun lah yang menjadi penyebab semua ini. Kadrun ini menyalahgunakan agama sehingga tidak lagi terasa menyejukkan atau mendamaikan. Padahal sejatinya agama itu ada untuk membuat kehidupan di dunia ini tentram, aman dan damai. Semua orang bersaudara sebagaimana sesama makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Namun kelompok yang kini disebut sebagai kadrun ini benar-benar telah merusak mental masyarakat. Mereka telah merusak karakter asli Nusantara dengan ajaran-ajaran yang nadanya provokatif dan mengajak bermusuhan orang lain yang tidak sepaham. Karakter Nusantara telah rusak, sebab kini banyak orang yang memperlihatkan sikap permusuhan terhadap sesama. Orang-orang menghabisi sesamanya, seperti tragedi Cekesik beberapa tahun lalu. Sulit dipercaya penduduk desa tega menghabisi teman sedesanya karena agama. Otak dan sanubarinya sudah dirusak penceramah agama kadrun. Kejadian terkini adalah oknum yang begitu ringan mulutnya, memaki-maki dengan kata-kata yang tidak senonoh, bahkan berani menghina seisi pulau. Itu bukan sifat asli Nusantara, tetapi orang ini menjadi rusak karena terkontaminasi kadrun. Semoga kita semua sadar dan kembali ke jati diri Nusantara yang sejati, ramah tamah, sopan bertutur kata, toleran. Seperti inilah sifat-sifat yang disukai Tuhan. Bagaimana menurut Anda?